Pemirsa, nama Jessica Iskandar kembali menjadi sorotan publik. Tak hanya karena dirinya yang saat ini masih harus menghadapi kasus dugaan penipuan dan penggelapan dengan mantan rekan bisnisnya yaitu Steven. Wanita yang karib disapa Jedar tersebut juga jadi sorotan saat tampil menyanyi di salah satu klub malam di Jayapura, Papua. Ya, ibu dua anak tersebut memang kembali aktif di dunia hiburan setelah melahirkan anak keduanya. Jedar pun mengambil pekerjaan menyanyi untuk menambah pemasukan. Saat latihan sebelum manggung, Jedar pun mengabadikan melalui kanal YouTube pribadinya. Guys, tau gak sih sekarang tuh aku mau cek sound. Aku tuh kayak bener-bener penyanyi. Aku tuh emang gak bohong sama kalian. Aku tuh nyanyi tau. Aku tuh emang penyanyi, beneran. Aku gak bohong. Bayangin aja sekarang aku lagi on the way mau cek sound sebelum acara. Aku udah kayak Giselle Anastasia. Ya, saat latihan terlihat juga rekan selebriti Jedar yaitu Gisela Anastasia yang juga akan tampil menyanyi di klub yang sama dengan Jedar. Saat latihan, Jedar yang mengakui dirinya bukan penyanyi profesional dan tanpa malu meminta bantuan pada home band. Rencana 16 lagu ya. Kamu nyanyi berapa lagu? 4. Kamu berapa? Banyak. Nanti kalau udah rame pasti adrenalinnya keluar sendiri. Nggak aja lagi live musikan sendiri. Bantu-bantu ya kak, maaf nih saya kan nyanyinya Paulus udah tahu kan. Terus, pokoknya suara kakak lebih kenceng aja. Barat kata, aku backing vokalnya aja ya, cuma di depan. Anak kita sekarang udah besar. Akhirnya waktu yang ditunggu pun tiba. Dalam acara tersebut, terlihat Jedar tampil dengan memakai gaun keemasan. Istri Vincent Verhaak itu menyanyikan beberapa lagu. Selama menyanyi di atas panggung, tak disangka Jedar mendapat saweran ratusan ribu rupiah. Terlihat penonton mengalungkan pecahan uang 100 ribuan tersebut ke leher Jedar. Memang selain rela manggung jauh di Papua, Jedar juga diketahui rela menjual tas bermerek miliknya demi melunasi hutang cicilan rumah yang nunggak beberapa bulan. Usaha Jedar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saat ini dikomentari sejumlah netizen yang banyak memberi semangat untuk Jedar. Dari awal aku menjalani musibah ini, sebenarnya yang aku andelin tuh Tuhan. Berdoa dan coba menjalani secara proses hukum, berjuang untuk keadilan supaya bisa ditegakkan, supaya bisa memulihkan hak-hak aku kembali gitu. Sebenarnya kalau untuk ke arah sampai ke minta bantu teman sebenarnya nggak nyampe ke sana sih. Dan buat teman-teman yang udah japri aku aja itu aku udah happy banget. Nggak perlulah aku sebutin namanya satu-satu gitu. Tapi mereka care kok, mereka support aku luar biasa gitu. Buat teman-teman yang udah support, ngedoain, terima kasih banyak. Semoga kebaikan berbalas kepada kalian. Buat netizen, mungkin nggak semuanya harus aku umbar. Apalagi belajar dari kemarin ngebahas soal cicilan yang emang bikin aku pusing. Sekarang puji Tuhan udah beres. Dan let's not talk about cicilan anymore. Lebih baik sekarang kita fokus supaya proses laporan polisi pidana yang aku buat bisa segera menemukan titik terang. Ya, namanya cobaan hidup, selama manusia hidup pasti akan selalu ada cobaan. Itu gimana kita menjalaninya dengan lapang dada, ikhlas, dan dari situ itu yang bikin kita dekat sama Tuhan.
Di tempat terpisah, Verrell Bramasta memberi kejutan ulang tahun untuk ibu sambungnya Bunda Sarni yang berulang tahun pada 16 November 2022. Ya, diketahui sejak Ivan Fadila dan Vena Melinda bercerai, masing-masing kini sudah menikah lagi. Ayah Verrell, Ivan Fadila, diketahui menikahi seorang wanita yang bukan berasal dari kalangan selebriti bernama Sarni, wanita asal Sukabumi yang kini berprofesi sebagai politikus dan anggota DPRD Kabupaten Bogor. Ya, bertempat di salah satu kafe, Verrell datang memberi kue ulang tahun dan memberi kejutan untuk ibu sambungnya yang sudah berada di kafe bersama Ivan Fadila. Sarni pun terlihat bahagia dan terkejut melihat kedatangan putra sambungnya. Jadi hari ini pemirsa Gospot, aku udah sama sahabat-sahabat, sama teman-teman semua mau surprisein Bunda Sarni karena Bunda Sarni ulang tahun. Jadi habis dari lokasi syuting mau langsung ngasih surprise kecil-kecilan aja sih sebenarnya, cuma makan malam doang. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Oh, dicariin dari mana Ai, mana Koko kan? Ya udah aku absen. Ada baca. Happy birthday. Ngucapin aja, jangan ada surprise, ada apapun, karena kita sudah biasa sebenarnya. Tapi ya terima kasih kembali, sangat terima kasih. Tak hanya membawakan kue ulang tahun, Verrell juga memberikan hadiah spesial untuk Bunda Sarni. Saat membuka hadiah dari Verrell, Sarni pun merasa sangat bahagia dan terharu, bahkan tak menyangka lantaran putra sambungnya begitu tahu apa yang diinginkan dirinya. Nggak seberapa, tapi karena dadakan last minute, tapi semoga Bunda suka ya. Bukan dong kadonya buat kalau ke kantor. Tau gak sih, Mas? Kebalik dong. Tuh ngasih ini. Yang pengen waktu di emang saya mau di Korea kan. Karena aku lihat Bunda ke tokonya, terus habis itu ngantri banget. Jadi Ini merek yang pengen Bunda banget. Ya. Ini buat Bunda juga. buat Bunda juga. Ya Allah kan tahun lalu kan dikasih jam, kenapa ngasih lagi? Kalau ini kan itu buat kantor, ini buat jalan-jalan kan cute. Kasih lihat dong. Biar surprise aja. Soalnya kan aku ulang tahun dikasih double juga, jadi aku kasih double juga. Nggak nyangka sih, cuman kalau kakak kan udah tahu lah emang orangnya siapa ya, siapapun dia. Hobi buat surprise, Iya. surprise. Lah kakak emang gimana ya, kalau orang udah pasti udah tahu gimana sih dia. Ya ampun, ini warnanya Lucu loh, cantik. kan? Buat jalan-jalan. Pengen banget, ini seneng banget. Asli kak, ini Emang yang Bunda pingin aku tahu. dari dulu itu pengen banget, cuman ya waktu itu kita tahu lah. Di Korea. Korea kita udah ngeliatin aja dari jauh, tapi nggak berani ngomong kan, nggak mungkin juga gitu. Kejutan datang bukan hanya dari Verrell. Atala Naufal, adik Verrell, rupanya juga datang menyusul dan memberi kejutan. Dengan membawa kue ulang tahun spesial, Sarni kembali tiup lilin dan make a wish. Bagi Sarni, dirinya sangat beruntung dan diberkahi punya dua putra sambung yang sangat menyayanginya. Birthday, happy birthday. Sini, Pak. Happy birthday to you. Make a wish. Yeay. Adek, terima kasih banyak. Ini luar biasa banget sih, udah kakaknya, ini adeknya. Padahal kan udah bilang Bunda, jangan ada yang ngasih kado ya. Maksudnya kan setiap tahun selalu dikasih kado gitu loh. Maksudnya, ternyata Bunda wanita paling beruntung ya. Ini kok bisa tahu sih? Biar sama sendalnya yang dari kakak. Oh iya udah ada ya. Sendal dari kakak ya. Iya. Ini suapan pertama buat orang yang paling baik, super sabar. Suami tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Ini buat orang yang super sangat baik. Buat Ade yang apa ya? Orang yang paling pengertian, yang nggak enakan hati, Ramah ya. paling ramah loh. Selain memberi kejutan ulang tahun, Verrell, Atala, dan Ivan juga merayakan hari ulang tahun Bunda Sarni dengan bernyanyi lagu favorit mereka di atas panggung.
Bagi Farel, memberi kejutan untuk orang tersayang merupakan hal yang sangat membahagiakan. Semenjak ayahnya menikah dengan Bunda Sarni, Farel merasa bersyukur karena ada sosok pendamping untuk sang ayah. Farel juga mengungkap dirinya dan Atala tak butuh waktu lama untuk bisa dekat dengan Bunda Sarni. Mengingat Bunda Sarni orang yang humble dan sederhana. Iya, seneng lah. Yang pasti semenjak adanya Bunda Sarni, aku ngelihat papa jadi lebih bahagia ya, yang pasti. Terus sekarang kayaknya papa bener-bener udah nikmatin hidupnya banget ya, dan itu kan adalah cita-cita aku sama Atala gitu. Kita kepingin ngelihat papa bahagia, jadi ya kita hanya bisa ikut seneng dan bersyukur lah. Dari awal udah kelihatan dia ini banget kali ya, sosok yang care dan bener-bener emang sayang sama papa gitu. Jadi dari mereka sebelum nikah pun masih PDKT lah, itu kan papa belum ngasih tahu ke kita kan, masih rahasia gitu. Itu Bunda Sarni tuh udah sering ternyata diem-diem nganterin makanan ke rumah gitu, kayak belanja bulanan tuh Bunda Sarni yang belanjain terus ditaruh di kulkas kita gitu kan. Aku kan dari dulu sama Atala kan makannya itu aja kan, cuman salmon, daging, apa, nah itu ternyata Bunda Sarni yang beliin setiap bulan gitu. Dan itu mungkin bentuk rasa peduli dia bahkan dari sebelum menikah sama papa. Kalau aku deket sama orang atau aku sayang sama orang tuh pasti aku perhatiin gitu, meskipun terkesan cuek, tapi sebenarnya aku merhatiin, oh ini orang suka ini orang kayak gini gitu. Jadi aku tahu Bunda Sarni tuh kepingin tas itu dari kita liburan di Korea. Itu tuh mungkin 4 apa 3 tahun yang lalu lah. Sementara itu rasa syukur juga dirasakan Ivan lantaran punya 2 putra yang perhatian dan sangat menyayanginya dan sang istri. Ivan bersyukur lantaran punya keluarga yang harmonis dan anak-anak yang sangat baik. Terlebih kedua putranya juga memberikan kejutan ulang tahun untuk Sarni setiap tahunnya. Lantas apa harapan Sarni di hari ulang tahunnya? Seperti apa pula doa dan harapan Ivan untuk istri tercinta? Seneng banget. Yang bikin senang karena maksudnya setiap tahun mereka nggak pernah absen ya. Maksudnya setiap tahun selalu menyiapkan waktu, selalu ada gitu. Ya kalau kita kan karena emang sehari-hari hidup bareng bersama, jadi ya sebenarnya tahulah apa yang sebenarnya dia punya, belum punya, mungkin dia ingin gitu loh. Walaupun dia nggak ingin, tapi kalau dia punya itu kayaknya akan lebih komplit misalnya gitu. Jadi ya yang jelas saya selalu sepakat sama istri itu tidak pernah memaksakan sesuatu hal. Kalau bisa saya nangis, pengen nangis, tadi kan terharu ya, cuma kan momennya bukan itu ya. Kayak dia tanpa kita minta pun kayak saya dianggap sebagai bagian keluarga dari mereka, itu satu kebahagiaan buat saya itu. Harapannya yang pasti satu, selalu bahagia apapun itu. Selain panjang umur, sehat, kita harapannya selalu bahagia sama suami, sama anak-anak. Nggak ada doa yang terbaik ya buat Bunda dan juga keluarga semuanya, bahwa apa yang saya alami hari ini merupakan hari-hari yang paling bahagia yang bisa diisi bareng keluarga. Jadi ya saya hanya berharap tetap seperti itu, bisa diberikan kenikmatan, bisa bersyukur dengan seperti apa yang kita punya saat ini dalam waktu yang lebih panjang lagi.